Kemudian apakah ada cekungan atau lengkungan yang berlebihan di sini? Ya. Kemudian apakah ada pembengkakan? Kemudian warna kulit. Biasanya juga pasien biasa dikasih habis di kop macam-macam anunya ya. Habis diurut, kadang biru-biruan. Kenapa penting itu kita lihat? Jangan sampai ketika kalian berikan misalnya IR atau harus galvanik, ada muncul misalnya kebiru-biruan, pasien komplain misalnya, wah jangan-jangan harus diterapi kata ini, berubah warna kulitku. Ya, komunikasikan bahwa ini temuannya. Karena jangan sampai misalnya kemarin malam dia ke tukang urut, diberikan misalnya bekam ya, atau diberikan masase misalnya dengan siku, sampai di sininya ada kebiruan, berarti internal bleeding, pendarahan sebenarnya, ada pembuluh darahnya. Nah, besoknya terjadi perubahan dan itu harus kita komunikasi. Oh, ada temuan seperti ini supaya apa? Ketika kalian melakukan misalnya tindakan, ada misalnya ya seperti kejadian yang di satu rumah sakit habis dikasih galvanik, pasiennya ada terjadi boom atau kebakaran akibat arus, penggunaan arus dia dinamis atau arus galvanik. Kenapa? Kalau menurut saya sih wajar, karena kalian di sini tidak punya laboratorium dia dinamis ataupun galvanik. Yang kalian punya ya paling TENS, SWD, ultrasound. Itu pun ultrasound masih sudah lama ya. Ya maksudnya bukan kalian punya, maksudnya UNES punya yang di sana. Yang kita praktekkan ya, ya sampai terpaksa harus bawa alat dari luar. Tapi saya sudah sampaikan kok ke prodinya bahwa itu perlu dibenahi, kalian punya fasilitas laboratorium. Oke, jadi warna kulit dan seterusnya itu yang kita inspeksi. Kemudian apalagi? Apalagi? Bahu simetris dan seterusnya. Setelah itu inspeksi dinamis. Suruh jalan. Kenapa suruh jalan? Jadi inspeksi dinamisnya adalah ketika dia membuka pakaian, melepaskan pakaian, kemudian tapi Pak gantung di sana baju tas. Ketika dia gantung di sana, maka yang kita lihat apakah ada nyeri pada saat dia menggerakkan lengannya ke atas. Ketika dia bergerak begini, kalau pasien kalau disuruh gantung baju biasanya terganggu. Kenapa? Karena ketika dia menggantung baju ada gerak ekstensi, apalagi kalau misalnya di sisi sini maka ada gerakan ekstensi, ada sedikit rotasi dan lateral fleksi, dan itu bisa memprovokasi ya nyerinya. Tapi Pak, coba misalnya bajunya ini buka baju tadi mana? Kemudian suruh bergantung. Oke, coba gantung bajunya Pak. Di sini. Ya, ketika dia menggantung baju, bisa kalian temuan asimetrinya, misalnya dia menggunakan dominan dengan yang sehat, ya, dia cenderung akan memfisir dengan yang sakit, dan dia akan kesulitan atau dia tidak mau melihat arah gantungannya mana. Sebab kalau dia sudah melihat, kemudian dia sedikit rotasi, ekstensi, lateral fleksi begini, muncul nyerinya atau terprovokasi dia punya masalah. Jadi functional limitation-nya itu tadi bukan di aspek dressing-nya, artinya aspek ketika dia menggambil sesuatu, menulis, ya,
di papan yang agak tinggi, dan seterusnya. Paham ya? Paham deh? Yang fungsional? Ya, karena ketika dia berpakai ya, mungkin dia bisa melakukannya karena gerakan leher sudah minimal. Oke, apa lagi? Jadi tes spesifik langsung gerak, rotasi, ekstensi, dan lateral fleksi. Nah. Oke, sekarang coba kalian merasakan feel. Dedek, perhatikan sini. Coba rasakan feel atau tension ketika Anda melakukan gerakan itu. Kebetulan pada saat saya melakukan gerakan di sini, ya di kakak senior ini, ternyata ada restriktif atau hambatan atau resistensi yang diberikan ketika saya lakukan gerakan ini. Artinya hambatan itu tidak mesti ada gangguan pada diskusnya, tapi bisa jadi hambatan itu di otot misalnya. Misalnya seperti ini, ketika saya lakukan sedikit rotasi, kemudian ekstensi, dia sudah tegang sekali. Ya. Nah, ini tes Spurling ya. Spurling. Tapi untuk melihat adanya caps atau tidak akibat adanya saraf terjepit, biasanya dengan manuver seperti ini sudah positif. Ada nyeri di sini menjalar sampai ke bawah. Ya, karena ini adalah tes yang bisa memprovokasi. Ya, sekali lagi, rotasi, lateral fleksi, ekstensi. Oke, lakukan. Begitu traksi. Apa yang terputus? Oke, prinsipnya begitu ya. Jadi tarik, oke. Nah, untuk melakukan atraksi atau distraksi pada temannya, posisi kalian harus ya, karena materi kuliah misalnya Evan saya pada saat semester lalu ya. Dan mengapa dia bisa meningkatkan sirkulasi? Jawab dulu. Kalau kalian temukan jawabannya, ya silakan gunakan dalil. Tapi kalau tidak ketemu jawabannya, maka cari narasi yang tepat yang lain. Oke. Jidan, kita mau jawabannya deh. Katanya IR untuk meningkatkan sirkulasi darah. Apakah bisa? Kalau tidak, oke, Sam. Ya, kata-kata saya di situ, Sam. Bisa. Bisa. Alasannya? Karena panas membuat pembuluh darah semakin mendalam, sehingga daerah tersebut bisa mengaliri lebih banyak darah. Sehingga panas menyebabkan Darah melebar terus. dan banyak darah. Sekarang dari mana kamu tahu bahwa pembuluh darahnya melebar? Apa indikatornya orang dikatakan pembuluh darahnya melebar atau vasodilatasi?
cari ya. Cari. Yang jelas indikatornya adalah dikatakan sirkulasi darah meningkat ketika hemodinamik meningkat. Saya ajarkan semester lalu. Ya. Dari mana hemodinamik meningkat? Ditandai dengan apa? Ditandai dengan frekuensi pernapasan meningkat, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Indikator terjadi vasodilatasi. Dengan IR, apakah hemodinamiknya berubah pada seseorang? Bagaimana dia? Siapa? Maria. Berubah. Dengan IR berubah ya. Hemodinamik ya, bukan suhu. Dan apakah suhu masuk dalam kategori hemodinamik? PR semua kalau begitu. Ya. Dan nanti ketika kalian profesi, ketika kalian dengan pasien, kalian harus tahu jawabannya. Oke? Sebab ketika saya lontarkan pertanyaan seperti ini, baik itu dalam materi workshop, seminar, kuliah umum, bahkan dua kali saya berikan kuliah umum di Universitas Indonesia Esa Unggul, ya, masih narasinya sama. Saya berikan kuliah umum di apa lagi nih? Yang di Kalimantan, Palangkai. Ya, ketika saya tanyakan mahasiswa juga seperti itu. Bahkan di workshop Karanganyar di mana ditanya? Jawa Barat ya. Kalau Karanganyar, di mana? Dekat Solo ya. Oke, karena ketika teman-teman di IP Karanganyar di sana mengadakan workshop, saya berikan materi seperti itu, saya tanyakan juga, jawabannya ya masih begitu. Bahkan di PVNI, yang untuk PVNI ya, kebetulan pengurus PVNI juga saya, untuk regional 4 dan 5, Sulawesi dan Kalimantan ya. Oke. Jadi prinsipnya begini ada. Jangan Anda katakan sesuatu kalau Anda tidak tahu ilmu. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak ada dasarnya. Semua harus ada dalil. Nah sekarang Anda lakukan, walaupun saya sendiri ini saya lakukan IR ya, saya berikan IR, hampir semua pasien IR, tetapi harus kalian tahu narasi-narasi yang tepat untuk menjelaskan mengapa Anda berikan IR. Itu kata kuncinya. Yang kedua, kalau IR berarti merubah suhu. Kalau dia merubah suhu, berarti narasi yang bisa kita lontarkan adalah mengubah threshold akibat adanya perubahan temperatur di tingkat free nerve endingnya. Tahu free nerve ending? Tahu? Tidak tahu ya? Kalau nociceptor, apa itu nociceptor? Reseptor nyeri ya? Kalau tipe saraf pembawa rangsangan nyeri, apa namanya dek? Fatima? Ya? Apa? Apa Fatima? Reseptor pembawa rangsangan nyeri. Apa dek? Saraf pembawa rangsangan nyeri. Adik-adik dari Pekalongan ya? Saraf pembawa rangsangan nyeri apa dek? Siapa namanya? Iman. Saraf pembawa rangsangan nyeri apa Iman? Pas? Palem?
pembawa rasa nyeri apa kalian? Fauzan, saraf pembawa rasa nyeri. Allah Akbar Fauzan. Saraf pembawa rasa nyeri apa Fauzan? Sen? Siapa nama di samping? Mario. Apa Mario? Samping Mario. Pembawa rasa nyeri? C. Serabut C. Dan apa lagi? A. Delta. A delta dan serabut C atau C fiber. Siapa namanya itu? Mario. Siapa? Rizky. Diam-diam Rizky, ternyata berisi. Oke, jalur apa? Jalur apa yang dipakai untuk pengantaran rasa nyeri? Sekali lagi, semester lalu saya sudah terangkan ya. Jalur spinoneothalamicus atau paleospinothalamus. Nah, sekali lagi, buka lagi konsep nyeri yang kalian supaya kalian paham. A delta itu dengan serabut C itu nama saraf atau tipe saraf pembawa rasa nyeri. Oke. Prenephrine tadi apa? Sekali lagi, buka lagi neurologinya, anatomi neurologinya, apa itu prenephrine, apa itu mekanoreseptor, ya? Dan di mana nyeri itu dimodulasi? Ada yang tahu? Di mana nyeri dimodulasi? Coba Fatimah berdiri. Saya harus ulangi itu. Di mana nyeri dimodulasi Fatimah? Proses nyeri. Yang pertama apa? Transduksi. Di mana apa itu? Dari dirasakan. Nih. Adanya rasa nyeri. Transduksi apa artinya? Rasa mekanis. Oke. Apa deh? Coba begini. Rasa mekanis atau berasal dari Transduksi artinya mengubah ya stimulus nyeri menjadi impuls. Karena nociceptor tidak akan bisa mengirimkan kalau tidak berubah dalam bentuk impulsif. Itu proses transduksi. Setelah itu transmisi. Jadi kalau panas kimiawi diubah dulu menjadi impuls listrik, baru bisa dihantarkan menjadi ya stimulus nyeri. Nah itu proses transduksi. Transmisi berarti dihantarkan atau disalurkan dari mana ke mana Fatimah? Duduk ya. Dari mana ke mana? Dari tadi. Dari kulit otak reseptor terus menuju dorsal atau posterior hormone cell atau PHC, terus masuk ke thalamus, terus di mana di otak? Di gyrus post centralis somatosensorik. Jadi mulai dari reseptor, melalui posterior sel, kemudian masuk substansi gluterosa, masuk ke batang otak, thalamus, kemudian ke
Ya itu. Nah sekarang itu transmisi. Terus kalau sudah sampai di sini, siapa menyimpulkan? Otak. Ya, dalam istilah persepsi. Oke. Sebelum dipersepsikan, tentu ada proses modulasi. Modulasi di mana? Di mana? Di mana modulasi? Batang apa kadek? Periaqueductus Dei dan Raphe Magnus. Ya, bagaimana caranya dimodulasi? Dengan mengeluarkan neurotransmitter anti nyeri, neurotransmitter yang merubah mood, happy hormone, atau ya kalau yang terus berarti dopamin, serotonin, dan seterusnya. Tapi kalau hormon nyeri, bradikinin, prostaglandin, substansi P, dan seterusnya. Hormon anti nyeri atau neurotransmitter anti nyeri yang dikeluarkan oleh batang otak yang berada di Raphe Magnus atau periaqueductus PAG ya, itu mengeluarkan endorfin, enkapalin, dan endokannabinoid. Pahami? Dipahami nih? Atau belum? Nah sekarang kita pakai, sekarang ada TENS ya. Udah tahu TENS atau interferensi nih yang temannya Putri. Ya, dia pakai apa itu? Yang di tengah? TENS, transcutaneous electrical neurostimulation. Neurostimulation itu maksudnya Pak Nur yang bikin itu alat. Bukan neurostimulation, neurostimulation ya, yang benar ya. Nah, mengapa TENS dan intervensi bisa digunakan untuk mengatasi nyeri? Kenapa kira-kira? Saya ingin mendengarkan pandangan dari adik-adik dari Pekalongan. Kenapa kira-kira TENS digunakan untuk mengurangi nyeri? Kenapa kira-kira deh? Ada sini. Kenapa kira-kira? Kita gunakan teori apa? Siapa namanya? Siapa lagi namanya? Himan. Gunakan teori apa Himan? Oh belum tahu alasannya. Baik. Oke. Sayang. Yang tersembunyi sayang. Mengapa TENS bisa mengurangi nyeri sayang? Dengan istilah pendamping. Ya sama istilah mengurangi nyeri juga sayang. Mengapa sayang? Karena threshold yang penderita pasien rasakan dinaikkan menggunakan impuls listrik, sehingga threshold yang di TENS itu lebih naik, sehingga yang penderita rasakan sebelumnya setelah intervensi thresholdnya tidak sampai ke impulsnya, tidak sampai ke threshold yang baru setelah intervensi. Menurut saya. Woi, bagus terang sayang. Di teman-teman dong. Jadi dia sudah punya teori baru sayang. Berarti seans metode yang ada konsep. Ya bisa jadi. Artinya memodifikasi nilai ambang rangsang dari nociceptor. Saya lihat? Iya. Saya ada pesan. Saya pintar sekali pesan. Oke, sorry. Oke, pandangan kedua. Saya ingin mendapatkan siapa nama saya? Salah satu ya.
Geser kontrol lagi. Ya. Dari apa ya? Get and control. Ada mau paket? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Nggak usah kita bahas. Ya, apapun yang Anda katakan harus ada clinical reasoning yang jelas. Harus dibangun oleh nalar klinis yang rasional. Yang berikutnya, laser. Oke, nomor 3. Menggunakan laser. Sekarang di PowerPoint kalian tadi yang saya lihat yang ditunjukkan visual multi tadi, ada nggak di slide terakhirnya di situ? Coba terima, ada di slide terakhirnya. Siapa yang punya PowerPoint tadi kak? Saya tunjukkan pada diri. Saya sini dulu. Tanggung jawab saya. Coba saya lihat PowerPoint dulu. Pasang dulu PowerPoint saya. Atau saya usah dipasang laptop. Sekarang ada nggak problem di situ nyari ditulis ya? Ada. Terus untuk intervensi nyari apa sih? Orang nggak tahu di sini. Mana slide-nya? Mana? Di PowerPoint-nya ada PPT-nya toh? Ya, tuh, coba. Sampai. Kecemasan, komunikasi tertutup, teknik interpersonal approach. Mantap. Nyeri, interferensi, intensitas 10 Hz, masuk ya. Teknik animal segmental. Oke, kau jelaskan dulu ini. Apa maksud ini? Animal segmental. Yang dipasang luas-luas lubang. Dipasang di luas ke dalam belakang terus satu di mana? Nyetong. Penjalanan saraf. Penjalanan saraf. Jadi kalau dia di sini sakit, berarti di sininya di situ. Ini disebut animal segmental. Ya. Nah, pertanyaannya intensitas 10 Hz. Bukan saya bilang apa? Nih, 10 Hz. Ukuran intensitas untuk interferensi, ukuran apa? Hz atau ampere? Masih 10 Hz. Sean, masih 10 Hz. Hah? Ampere. Jadi apa yang benar? 10 Hz. Jadi berapa ampere? Jujur ke saya, kamu yang bikin atau seniormu atau apa? Bersaing. Hah? Bukan bagian. Oh, tapi punya konten siapa? Kelompok, bukan bagian ini. Tapi kenapa di sini intensitas 10 Hz? Jadi mana tentara atau lebih luar ini? Interferensi. Ukuran intensitasnya apa? Apa? Miliampere. Sekali lagi saya dan teman-teman, jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang lucu ini. Pertanyaannya, berapa miliampere untuk
mengurangi nyeri atau pain damping pada interferensi. Masya Allah, kau mau kasih loncat-loncat apa sih? Nah, biar alatnya Endra tuh sampai kan nggak ada yang 80 mA. Hah? Oke, tulis ya. Untuk keperluan mengurangi nyeri, maka intensitas tes interferensi itu adalah 26 sampai 45 mA. Sedangkan frekuensi interferensi itu adalah arus menengah yang frekuensi atau arus interferensinya menengah, berarti 4000 Hz. Disebut interferensi itu adalah dua arus menengah yang diaplikasikan secara bersamaan menghasilkan interferensial arus. Itulah interferensi. Jadi sekitar 4000-an sampai 4500 Hz. Itu frekuensinya ada. Ya. Kalau intensitas 26 sampai 50 tadi. Kalau kau sebut 80 Hz, dan yang sampai kau kasih loncat-loncat itu pasti. Bahaya. Nah, komunikasi terapeutik interpersonal approach. Saya buktikan sama saya apa yang Anda katakan pada pasien dengan komunikasi terapeutik. Silakan. Mana kelompok saya? Mulainya saya marah ini. Nah, buktikan. Bagaimana komunikasi interpersonal yang Anda maksud? Silakan berdiri sana. Ini adalah pasienmu. Silakan. Siapa nama boleh? Hah? Jejes. Silakan Jejes. Interpersonal approach. Ini kan PowerPoint ini sejak saya mengajar, terakhir saya mengajar tahun 2016 masih seperti ini. Ya. Terakhir saya mengajar di UNAS tahun 2016. 2019 ya. Oke, terakhir saya mengajar tahun 2019. Oke, Jejes. Silakan Jejes, cepat. Ya. Jadi kita bisa untuk komunikasi terapeutik kita sampaikan motivasi kepada pasiennya biar pasiennya lebih semangat lagi untuk menjalani Hidup. Silakan. Ya, oke. Jadi kalau misalnya ibu merasa ibu jangan khawatir dengan penyakit yang ibu alami sekarang karena akan lekas sembuh penyakit yang ibu alami. Contohnya begitu bisa, tapi itu juga kita lakukan sepanjang terapi itu berjalan. Misalnya kita kasih IR atau kita kasih yang lain sambil kita ajak bicara. Dia bisa Bicara apa? motivasi. Silakan berikan motivasi. Ya, gitu. Begitu so. Begitu ya. Jangan khawatir dengan Ibu jangan khawatir ya. Dimas kan saya guru memang begitu, semua cowok begitu bu. Gitu ya. Kecemasan, komunikasi terapeutik, interpersonal approach. Ya, celah.
keterbatasan RM. Promex, Aromex. Biasa. Promex, Aromex. Contohkan. Contohkan cepat. Cepat. Ya, silakan. Iya, silakan. Promex, Aromex yang mana masuk? Pakai kebetulan ini saya sakit. Nah, silakan lakukan itu Promex, Aromex pada. Nah, ini pasien. Semua. Terus. Kalau kita gerakan kayak gini pasiennya tambah sakit. Langsung diculik. Ini yang akan masuk pasien Promex, terus Aromex. Diinstruksikan untuk relax atau tidak. Ya. Dan tambah sakit sih. Kan saya. Ayo deh, cepat deh. Ya. Terus. Bukan ibu, sampai kak. Masa kau bilang dia ini ibu? Memang suka itu kak? Oke, terima kasih. Kembali. Kalau teknik kita yang ada peragatan, pasienmu tidak datang di sono. Dan berikutnya, ya. Jadi pasien caps itu, kalau Anda suruh begini, tambah sakit dia. Anda suruh begini, tambah sakit. Ya, apalagi kalau Anda kasih begini, tambah sakit itu. Karena dia tambah sakit, ya. Dia besok nggak mau datang lagi tempat. Bilang, tambah sakit, nanti bikin tambah sakit kayak itu fisioterapis yang di sana. Terus siapa namanya? Wina, nanti bikin tambah sakit di sama Wina. Kalau caps, ya, jadi kalau ini yang Anda ikuti ya. Gangguan ada di sini dikasih exercise terapi, kasih metode PNF. Siapa lagi nih kasih metode PNF? Coba. Artinya dalam CSL ini saya tidak akan mengikuti sesuatu yang saya tidak bisa terima secara logis. Ya, tunjukkan dulu pendekatan yang kalian lakukan. Nanti kita akan diskusikan apakah itu betul atau tidak. Itu tujuannya CSL ini. Sekarang gangguan ADL, Anda tulis tekniknya PNF. Dan mengapa harus PNF? Wina, mengapa? Terus kenapa mesti ADF? PNF? Bisa ditunjukkan ADL PNF yang Anda maksudkan.
Silakan. Apa deh? Terima kasih Dina. Ini bukan pas-pas rok ya Dina ya. Caps ya Dina. Dina. Coba lihat dari slide-mu. Ya, stiffness kita pakai stretching exercise, pagakan. Dia tuh menangis tidak Ji. Nah, duduk. Oh. Posisi di atas B. Iya, silakan. Oh, kau sendiri yang bantah pernyataanmu sendiri. Gimana caranya? Silakan. Dia sedang berdebat dengan diri sendiri. Vina versus Vina. Kalau nggak tahu, Vina tanya. Maksudnya begitu. Isi dulu kayak kita begitu. Keren, cepat ke. Datang sebelum simpulan sini. Baru mau. Senior yang paling tidak itu. Iya. Senior musuh tidak. Tapi kalau Anda lakukan misalnya seperti ini, ya. Nah, sebelum di stretching, kontraksikan dulu. Coba dorong ke bawah sedikit, dorong kuat, lemas. Lagi dorong kuat, lemas, dorong kuat, lemas. Oke. Kenapa dikontraksikan dulu? Kita menggunakan prinsip setiap otot berkontraksi maksimal akan diikuti dengan relaksasi. Post isometric relaxation. Ya, dan ketika kita lakukan stretch begini untuk kondisi calves tidak akan menambah atau memprovokasi iritasi yang ada. Karena iritasi tadi ekstensi kan? Ya, jadi kita ke arah fleksi dulu. Itu ya. Kemudian cervical traction. Ya, ada berapa? Tadi kan ada jepitan karena adanya perubahan diskus. Oleh karena itu dilakukan traksi cervical. Tergantung lower atau segmen mana yang kita mau traksi. Pertama, lower cervical, middle cervical, dan upper. Untuk lower, maka
traksinya netral. Mas ya. Bisa disentuh deh. Bisa deh. Ya, mas. Oke. Satu orang. Ayo. Oke. Ini untuk lower cervical. Middle fleksikan 30 sampai 45. Tahan. Upper lebih fleksikan. Mas. Oke. Oke, sebelum saya lanjut ke traksi yang lain, silakan Anda lakukan. Fatimah, silakan lakukan tadi, ulangi tadi yang saya peragakan. Pasiennya ini.